Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jember. Saya Dita. Saya Sulfia. Saya Ika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan praktik kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sulfi. Waalaikumsalam. Selamat pagi nih, gimana kabarnya pada hari ini? Selamat pagi juga Bu Ika. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Sehat Bagaimana ya, kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah sehat. Semangat ya Bu Sulfi ya. Tetap Harus semangat. tetap semangat dong ya. Iya. Semangat dan sehat Bu Sulfi. Amin. Baik Bu Sulfi, ini kemarin saya dengar Bu Sulfi mau mengadakan atau melakukan kegiatan praktik kucing ya Bu Sulfi ya. Iya benar. Iya. Nanti saya akan mengadakan praktek kucing dengan Ibu Dita. Oh Ibu Dita, Ya. baik Bu Sulfi. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk turut serta dalam kegiatan kucingnya Bu Sulfi nanti ya Bu. Saya nanti membantu Bu Sulfi untuk menjadi observer, begitu ya Bu Sulfi. Gimana nih kesiapannya Bu Sulfi dalam kegiatan praktik kucing pada hari ini Bu Sulfi? Insya Allah saya sudah siap melakukan praktek kucing pada hari ini. Hari ini siap Ibu Sulfi. Nah sebelum kegiatan kucing pada hari ini Bu Sulfi, saya sebagai observer ingin sedikit ya Bu Sulfi untuk menjelaskan terkait dengan rubrik atau indikator tadi untuk kegiatan kucing pada hari ini, di mana seperti yang Bu Sulfi sudah ketahui bahwa pada saat kita melaksanakan kegiatan kucing kita memiliki beberapa prinsip ya Bu Sulfi. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh begitu ya Bu Sulfi, kemudian nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya juga kita dalam mengajukan pertanyaan berdasarkan pada alur tirta ya Bu Sulfi ya. Ya, Bu. Tujuan, kemudian identifikasi, kemudian adanya rencana aksi, dan serta disertai dengan tanggung jawab. Begitu ya Bu Sulfi? Baik. Bagaimana Bu Sulfi terkait dengan rubrik penilaian tadi? Baik Bu Ika, berkaitan dengan rubrik penilaiannya saya sudah paham mengenai apa nanti yang akan saya lakukan, dan proses coachingnya nanti saya menggunakan alur tirta seperti itu Bu. Baik siap Bu Sulfi. Kemudian persiapannya apa nih untuk kegiatan coaching pada hari ini Bu Sulfi? Untuk persiapannya tentunya secara fisik, kemudian waktu dan tempat sudah sudah saya sediakan. Sudah siapkan. Baik Ibu. Nah, tadi Bu Sulfi terkait dengan kompetensi coaching yang akan dilaksanakan, kira-kira apa ya Bu kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bu Sulfi kembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini? Oke, Bu Ika, nanti saya akan melakukan proses coaching dengan 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu tentang mindfulness, yang kedua tentang mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh baik, berarti sesuai dengan kompetensi dari coaching tadi ya Ibu ya. Mungkin Ibu dari 3 kompetensi tadi ada prioritas tertentu begitu, atau yang Ibu ingin saya amati begitu pada saat observasi nanti Ibu? Ya, secara spesifik itu yang ingin Bu Ika observasi dari saya yaitu tentang mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, seperti itu Bu Ika. Baik. Lalu Ibu, tentunya dalam kegiatan coaching ini Ibu memiliki tujuan-tujuan ya Bu ya. Tujuannya kalau boleh tahu ini Bu, tujuan dari coachingnya Ibu nanti ini dengan Ibu Dita kira-kira apa ya Ibu? Ya Bu Ika, tentunya saya mempunyai tujuan yaitu yang pertama membantu Bu Dita untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara memunculkan ide-ide kreatif dari Ibu Dita sendiri sehingga Bu Dita dapat menyelesaikan masalahnya menggunakan idenya sendiri seperti itu.
Kemudian yang kedua juga dapat melatih saya terhadap kompetensi coaching seperti itu, Oh, Bu. baik baik Bu. Berarti, ingin membantu Bu Dita dalam mencari solusinya, mencari Iya, solusi dari permasalahannya, serta juga betul. bagi Ibu juga ingin melatih praktik coaching bagi diri sendiri, begitu ya Bu? Betul, Betul. Bu Ika. Lalu Bu Sulfi, terkait dengan tujuan tadi, mungkin Bu Sulfi ada indikator dari, ketercapaian atau ukuran dari ketercapaian tujuan Bu Sulfi itu mungkin bisa diceritakan Bu Sulfi? Oke. Nanti saya akan pada proses coaching Mhm. tersebut, saya akan menyimak, prosesnya, kemudian saya lebih banyak mendengar nantinya, kemudian, daripada berbicara ya, Bu Ika, ya. Baik. Kemudian, saya juga akan melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Bu Dita nanti dan pertanyaan tersebut, saya ajukan berasal dari, saya mendengar dari 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 coaching. coach. Oh Iya, iya betul. betul. Mendengar dengan rasa Ya, begitu ya Bu. tentunya. Iya baik. Terima kasih nih Bu Sulfi, kegiatan praobservasi kita sudah terlaksana pas coaching kita ya Bu Sulfi. Tadi Bu Sulfi juga sudah menceritakan tujuan coaching hari ini, kemudian kompetensi-kompetensi apa saja yang ingin Bu Sulfi, kembangkan dalam kegiatan Ya, coaching ini, serta juga fokusnya apa yang Ibu Sulfi ingin minta bantuan saya terkait dengan kegiatan observasi saya ini nanti. Nah, semoga berjalan dengan lancar Bu Sulfi ya. amin. Nanti setelah coaching mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Bu Sulfi. Oke, Begitu baik Bu ya. Ika. Terima kasih Bu Terima Sulfi, kasih. silahkan dilanjutkan. Terima kasih Bu Ika. Oke, Bu Dita. Bu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sufi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Dita? Alhamdulillah baik Bu Sufi. Alhamdulillah, Bu Dita pada hari ini sehat-sehat selalu ya. Ya. Oke, Bu Dita, untuk hari ini kira-kira apa yang ingin Bu Dita perlihatkan dengan saya? Iya, baik Bu Sufi. Di sini niat saya menemui Bu Sufi ingin menceritakan Oke. permasalahan yang sedang saya hadapi Bu Sufi. Begini Bu Sufi, di kelas saya ini saat pembelajaran murid-murid itu kurang kondusif. Mereka saat saya menyampaikan pelajaran mereka ramai bicara sendiri seperti itu Bu Sufi. Baik, Bu Dita. Lalu apa yang akan Bu Dita harapkan dari percakapan kita nantinya? Ya, tentunya saya akan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan saya yang sudah saya hadapi saat ini Bu Sufi. Jadi di sini Bu Dita itu merasa bahwa anak-anak itu ramai pada saat pembelajaran Bu Dita ya, sehingga mengganggu sekali seperti itu. Benarkah Bu Dita? Betul Bu Sufi, jadi saya merasa murid saya ini tidak tertarik dengan pelajaran saya sehingga mereka terkesan bosan, kemudian jenuh, ada yang bicara sendiri seperti itu Bu Sufi. Oke, Bu Dita. Jadi murid ibu itu ramai di kelas ya Bu ya. Iya betul. Dan juga kurang aktif ya dalam pembelajaran. Kemudian Bu Dita menginginkan dari pembicaraan ini apa sih? Kompetensi yang saya harapkan, saya ingin meningkatkan kompetensi mengelola kelas Bu Sufi. Bagus sekali ya Bu Dita ya. Lalu apa tujuan dari Bu Dita ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas tersebut? Ya, baik Bu Sufi. Di sini saya ingin menginginkan harapan saya kelas saya itu kondusif saat pembelajaran. Kemudian siswa itu berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya teacher center, saya juga ingin menerapkan student center seperti itu. Oke, baik. Kalau menurut Bu Dita, kira-kira pembelajaran yang kondusif itu seperti apa ya Bu Dita? Pembelajaran yang kondusif tentunya saat Bu Guru memberikan
pembelajaran, siswa itu merasa antusias, kemudian aktifnya bukan hanya mengobrol, tapi juga misalkan berdiskusi dengan guru dan siswa maupun siswa dengan siswa yang lain, seperti itu Bu, yang saya harapkan. Jadi seperti itu ya Bu Dita. Kira-kira nih ya Bu Dita ya, kalau kita rating nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bu Dita sekarang dalam pencapaian tujuan Bu Dita tadi? Jika saya rating yaitu di angka 6 Bu, karena anak-anak masih kurang kondusif dalam pembelajaran. Oke, lantas yang Bu Dita harapkan itu Bu Dita menginginkan di posisi yang berapa Bu? Tentunya keinginan yang terbaik ya Bu, saya harap bisa di angka 9 agar pembelajaran kondusif dan menyenangkan. Oke Bu Dita, di angka 9 ya Bu Dita ya. Kemudian usaha apa nih yang sudah Bu Dita lakukan dalam mencapai kondisi di angka 9 itu? Ya, tentunya mungkin yang akan saya lakukan yaitu mengubah metode saya yang biasanya teacher center menjadi student center. Kemudian saya akan memvariatifkan pembelajaran, kemudian melakukan ice breaking, mungkin karena mereka bosan, jadi di sela-sela pembelajaran saya akan memberikan ice breaking, seperti itu Bu Suci. Oke Bu Dita, jadi yang akan Bu Dita lakukan ialah lebih banyak memberikan ruang kepada anak-anak untuk lebih kreatif lagi ya. Kemudian apakah usaha Bu Dita tadi itu sudah efektif atau belum? Sepertinya masih belum Bu, karena masih ada beberapa anak yang berbicara saat pembelajaran, kemudian bermain gawai sendiri ya di dalam kelas, bahkan ada yang pusing mengganggu teman-teman yang lain yang sedang fokus dalam pembelajaran. Oke, artinya Bu Dita harus melakukan strategi atau melakukan apa namanya, strategi atau buat metode pembelajaran yang lain ya dari yang Bu Dita sebutkan tadi. Iya Bu Sulfi, sepertinya saya harus mencari tahu apa yang menyebabkan mereka menjadi melakukan hal-hal yang kurang baik di dalam kelas. Kemudian mungkin ini Bu, saya akan melakukan kesepakatan kelas dengan siswa-siswa sehingga mereka dapat mencari titik kesepakatan yang mereka inginkan, sehingga pembelajaran kedepannya bisa lebih bagus lagi. Seperti itu Ibu. Oke, bagus sekali idenya Bu Dita dengan membuat kesepakatan kelas ya Bu Dita ya. Oke, nah kira-kira nih ya strategi apa yang paling cepat dilakukan? Menggunakan metode yang bervariatif Bu. Di sini saya bisa mencari contoh seperti di sosmed atau di media-media lainnya. Di situ banyak sekali variasi tentang metode pembelajaran. Kemudian saya juga akan membuat kesepakatan kelas sehingga menggiring anak-anak melakukan tanggung jawab atas kesepakatan kelas yang telah mereka sepakati, seperti itu. Oke, bagus sekali ya Bu Dita ya. Lalu kapan nih kira-kira Bu Dita akan melakukan hal tersebut Bu Dita? Jika ditanya kapan, saya akan melakukan segera. Mungkin besok Bu, saya akan mencoba melakukannya. Ya Bu. Untuk melakukan perubahan tersebut, apakah Bu Dita perlu support kemudian siapa yang kira-kira yang Bu Dita dimintai untuk support itu? Baik Ibu, tentunya support yang pertama yaitu dari kepala sekolah. Tanpa support dari beliau mungkin kurang berjalan dengan efektif, dan juga dengan rekan sejawat tentunya Ibu. Di situ saya bisa belajar dari beliau-beliaunya, mungkin metode-metode yang paling efektif bagi anak-anak di kelas saya ini, sehingga pembelajaran kedepannya lebih bagus lagi.
sudah merasa lega ya Bu Sulfi, sudah berbincang dengan Bu Sulfi, sudah menuangkan keluh kesah dan permasalahan saya di kelas. Terima kasih atas waktunya Bu Sulfi. Syukurlah kalau begitu Bu Dita. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Dita perbincangkan untuk hari ini? Saya kira sudah cukup sampai di sini saja ya Bu Sulfi. Terima kasih. Ya. Oke, sama-sama Bu Dita. Saya senang sekali mendengar percakapan kita pada hari ini Bu Dita. Ya, terima kasih Bu Sulfi. Oke, sama-sama Bu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Sulfi, kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar, sudah selesai ya Bu Sulfi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana nih perasaannya Bu Sulfi? Mungkin bisa diceritakan nih. Iya, alhamdulillah selama proses coaching ini saya merasa senang dan lega ya Bu ya. Kemudian yang saya harapkan juga saya rasa sudah tercapai. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Koci sudah ada penyelesaiannya. Ya, seperti itu. Iya. Tadi Bu Sulfi mengatakan bahwa sudah sesuai dengan yang Ibu Sulfi harapkan begitu, sudah mencapai tujuan dari coaching yang tadi sudah diharapkan Bu Sulfi begitu ya Bu Benar, Sulfi. Bika. Benar. Kemudian merujuk pada indikator kecapaian dari kegiatan coaching pada hari ini Bu Sulfi. Kira-kira apa saja kompetensi-kompetensi apa saja yang sudah berhasil Bu Sulfi lakukan pada kegiatan coaching pada hari ini Bu Sulfi? Ya Bu Ika, setelah melaksanakan coaching tadi saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta Bu Ika. Luar biasa sekali Bu Sulfi. Baik Bu Sulfi, di sini tadi saya juga turut serta dalam kegiatan coaching Bu Sulfi nggih. Kemudian izinkan saya Bu Sulfi untuk menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya tadi, pengamatan atau kegiatan observasi saya tadi ya Bu Sulfi. Jika merujuk pada indikator tadi atau dengan prinsip-prinsip coaching, tadi saya sudah melihat bahwa Bu Sulfi sudah mendengarkan secara aktif sekali coaching pada kegiatan coaching tadi. Coach sudah menyampaikan permasalahannya, Bu Sulfi bisa mendengarkan dengan aktif sekali, kemudian kehadiran penuh sekali tadi Bu Sulfi. Kemudian tadi juga saya lihat Bu Sulfi sudah cukup memberikan pertanyaan berbobot pada coach begitu. Kalau kita merujuk pada alur tirta, tadi proses coaching sudah sesuai sekali Bu dengan alur tirta yang diharapkan tadi Bu Sulfi. Luar biasa Bu Sulfi. Lalu kalau dari kegiatan pada hari ini Bu Sulfi, adakah kompetensi-kompetensi yang Bu Sulfi ingin kembangkan lagi di kemudian hari begitu atau perlu dikembangkan begitu Bu Sulfi dari kegiatan coaching hari ini? Oke, alhamdulillah kalau hasilnya sudah tercapai kompetensi yang sudah saya harapkan gitu Ika. Kemudian kompetensi yang akan saya kembangkan lagi itu kedepannya mungkin saya akan terus melakukan latihan-latihan coaching lebih intensif lagi ya Bu Ika, kemudian mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga nanti pada saat melakukan coaching kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan coaching dapat menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya begitu Bu Ika. Baik, luar biasa Bu Sulfi. Bu Sulfi berharap nanti ada kesempatan lagi begitu untuk terus melatih keterampilan coaching ini dengan mengembangkan beberapa kompetensi-kompetensi lainnya begitu ya Bu Sulfi ya. Baik, mungkin Bu Sulfi dari kegiatan hari ini ada yang mau Bu Sulfi sampaikan mungkin? Saya rasa untuk hari ini cukup Bu Ika. Cukup, iya. Terima kasih kalau gitu Bu Sulfi, saya mengucapkan terima kasih sekali diberi kesempatan untuk turut serta dalam kegiatan coaching Bu Sulfi pada hari ini. Ya, sama-sama. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan begitu ya Bu Sulfi ya. Ya Bu Ika. Terima kasih Bu Sulfi. Terima kasih juga Bu Ika atas waktunya. Terima kasih. Perahu Kaya, perahu laju, guru penggerak Indonesia maju. Thanks for watching.